Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati arsyadani asadakumullah, rahimanallahu wa iyyakum. Pemirsa Al-Muzani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pendapat dari ulama fuqaha Syafi'iyah tentang kenajisan air kencing dan kotoran dari seluruh hewan atau dari seluruh makhluk hidup. Hal ini mungkin berbeda dengan sebagian mazhab lain yang berpendapat yang membedakan antara air kencing ataupun kotoran dari hewan yang makulul laham, hewan yang dagingnya bisa dimakan, dagingnya halal dimakan, dan hewan yang ghairu makulul laham. Ini satu pendapat dalam mazhab lain. Adapun dalam mazhab Syafi'i, satu pendapat tentang bahwa seluruh al-abwal, seluruh air kencing, wal arwath, dan seluruh kotoran dari makhluk hidup, maka hukumnya adalah najis. Maka segala sesuatu, kullu ma'i'in, segala benda cair, zat cair yang keluar dari sabilain, baik itu dari dubur maupun dari kubul, seluruhnya najis kecuali air mani. Maka kencing ataupun kemudian kotoran yang keluar dari baik itu sapi, baik itu ayam maupun onta misalnya, itu hukumnya najis. Mungkin kemudian sebagian bertanya, apa dalil ulama Syafi'i dalam hal ini? Maka pertama adalah kita tentang kenajisan seluruh kotoran, yang kotoran itu sifatnya umum, tidak membedakan antara kotoran binatang yang makulul laham, yang dimakan, dagingnya bisa dimakan, ataupun binatang yang dagingnya tidak bisa dimakan. Di antaranya adalah dalil bahwa Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika, yang riwayat ini disebutkan dalam Bukhari, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW minta kepada para sahabat untuk didatangkan didatangkan hajar, didatangkan batu beliau untuk beristinja. Kemudian didatangkan, kemudian ada beliau ambil dua batu, kemudian yang satunya beliau tolak. Beliau katakan ini adalah rauth, ini adalah apa? Ini adalah kotoran hewan, dan ini adalah riks, kata beliau. Innaha riks, kata Nabi Muhammad SAW. Riks di sini adalah apa? Dipahami oleh ulama Syafi'i ini adalah najis. Karena dia najis sehingga tidak bisa dipakai untuk beristinja. Ini yang pertama, tentang dalil bahwa kotoran dari seluruh hewan itu najis. Kemudian dalil berikutnya tentang air kencing, tentang air kencing itu disebutkan dalam sebuah hadis tentang dua orang yang diazab dalam kubur. Dua orang, hadis ini amat sangat masyhur tentang dua orang yang diazab dalam kubur. Disebutkan salah satu yang diazab dalam kubur apa? Kana la yastatiru minal baul. Orang ini dia tidak membersihkan dirinya dari al-baul. Kemudian al-baul di sini menggunakan alif lam, alif lam istighraqiyah, yang maknanya seluruh air kencing. Bahwa keumuman dari sini ditarik keumuman bahwa seluruh air kencing, baik itu air kencing manusia maupun air kencing hewan, itu hukumnya najis. Ada yang kemudian mengatakan, loh, itu hadis itu kan berbicara tentang kenajisan air kencing dari manusia. Karena konteksnya adalah manusia. Konteksnya adalah manusia. Kita bisa katakan bahwa kalau kemudian konteksnya manusia, manusia saja air kencingnya najis, apalagi hewan. Apalagi hewan, karena manusia secara kemuliaan lebih mulia daripada hewan. Walaqad karramna bani Adam. Dari sini adalah apa? Dari sini dapat kita pahami bahwa kita ambil kesimpulan keumuman dari dua dalil ini bahwa seluruh kotoran ataupun air kencing dari makhluk hidup, baik itu manusia
ya, maupun kemudian hewan, baik itu hewan yang dagingnya bisa dimakan ataupun hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, dalam artian halal dimakan, ya, seluruhnya adalah najis. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis al-Uraniyin? Hadis orang, ya, salah satu dari kabilah Arab datang kepada Nabi SAW, kemudian ada yang mengeluhkan sakit, kemudian Nabi menyuruh mereka untuk meminum air kencing. Para ulama Syafi'iyah mentauji hadis ini tentang kebolehan, ya, bukan tentang toharatu, bukan tentang kesucian air kencing onta, bukan, tapi tentang kebolehan, ya, berobat dengan sesuatu hal yang haram dalam kondisi darurat, ya. Jadi disinilah kemudian para ulama Syafi'iyah memahami hadis ini bukan tentang kesucian air kencing onta, tapi tentang apa? Tentang kebolehan berobat atau bertadawi menggunakan sesuatu hal yang haram, ya, ataupun najis, meskipun dalam kondisi darurat, ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Hal ini kemudian perlu kita pahami agar kemudian agar kita biasanya kemudian ada ayam yang biasa main ke rumah kita, burung dan lain sebagainya, yang terkadang misalnya kotorannya, air kencingnya mengenai pakaian kita atau mengenai tempat sholat kita misalnya. Ini hal yang perlu diperhatikan agar agar menjaga keabsahan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.